nampak. Maka beliau pun menundukkan pandangannya Safwan lalu mendekatkan untanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia pergi jauh. Tidak nampak dia, tidak kelihatan. Tujuannya supaya nanti Aisyah kalau naik di atas unta tidak nampak, tidak kelihatan auratnya. Maka setelah lama baru Safwan datang. Aisyah sudah di atas unta. Dibawalah unta tersebut dipandu oleh Safwan. Tidak ada satu kata pun. Enggak tanya, hai Aisyah kenapa kau terlambat, kenapa kau begini, tidak ada. Udah, pokoknya sudah naik, selesai, jalan. Aisyah pun tidak tanya apa-apa, tidak bilang terima kasih Safwan, tidak ada. Satu kalimat pun tidak ada. Satu kata pun tidak ada. Sampai pasukan Nabi SAW istirahat lagi di tempat lain. Begitu istirahat Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, tidak ada suara. Sampai ambil inisiatif, dibuka tirainya nggak ada. Tersebar berita, Ummul Mukminin hilang nih. Mungkin ditawan oleh musuh. Maka pada saat lagi terjadi seperti itu, di dalam pasukan ada Abdullah bin Abi Salul, ini kepala munafikin memang selalu nyari-nyari kesalahan muslimin. Apa saja celah pasti dicari kesalahan sama dia. Main tuduh-tuduh sana sini. Maka dari kejauhan ada Safwan datang. Lagi terik matahari. Di atas unta ada Aisyah. Baru dia ucapkan kata-kata itu. Mana ada laki-laki sama perempuan berduaan tidak terjadi apa-apa. Dia enggak bilang langsung zina. Tapi sudah. Begitu tersebar berita begini. Gosip nih. Langsung merata di pasukan. Nah Nabi SAW waktu dengar itu beliau percepat langkah. Percepat langkah. Jadi supaya tidak berhenti di jalan. Orang semua bingung. Biasanya Nabi SAW setiap berapa jarak istirahat. Kalau malam beliau istirahat turun, tidur pasukan besok berjalan lagi. Ini enggak, jalan terus. Maka ada yang tanya kenapa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kok tidak dengar apa yang disebarkan oleh Ibnu Abi Salul. Gitu kan? Maka yang terjadi pada saat itu, ada banyak yang disebarkan berita sama dia. Termasuk juga dia mengatakan dalam surah Al-Munafikun. Nanti kalau kita tiba di Madinah, kita akan usir orang-orang yang datang dari Mekah itu. Termasuk Nabi SAW. Jadi banyak yang disebarin isu dia. Selain memang kisah ifk atau kisah fitnah ini. Tapi ringkas cerita pada saat itu. Maka tersebarlah berita bohong itu. Dan waktu itu subhanallah 1 bulan wahyu tidak ada turun. Maka Nabi SAW ikhtiar. Naik ke atas mimbar. Kumpulin muhajirin dan ansar. Dan waktu itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Kebetulan Ibnu Abi Salul ini kalau tidak salah dari suku Khazraj. Maka beliau bilang, kenapa ada orang yang menyakiti aku di keluargaku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan, maksudnya Aisyah. Dan kenapa ada orang juga menuduh sembarangan, ya sahabatku yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku, maksudnya Safwan. Rupanya orang-orang Aus dari suku Ansar yang satu ini bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Perintahkan kepada kami tebas lehernya. Bahasa ini rupanya membuat suku Khazraj tersinggung. Ada satu orang di situ, Sa'ad, dia mengatakan, dia bilang sama orang Aus itu, kau tidak mengucapkan itu demi Allah kecuali karena kau tahu dari suku kami. Ya. Maka ribut nih. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Maka yang satu lagi Aus mengatakan, kau munafik. Yang sana mengatakan, kau munafik, ribut. Tidak ada solusi. Nabi SAW mengatakan, sudah cukup, bubar. Barulah Nabi SAW menuju ke rumah Aisyah. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah dengan baik-baik. Kalau kau memang melakukan itu, ya, maka beristighfar dan bertobatlah. Kalau seandainya kau tidak melakukan, pastikan Allah pasti akan selamatkan kamu. Aisyah bilang pada saat itu, saya benar-benar sudah sangat terpukul karena gosip ini luar biasa nyebar satu Madinah. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, ya, seorang tokoh masyarakat, kemudian istrinya dikatakan berzina selingkuh. Dan itu menjadi gosip yang luar biasa gitu. Sampai-sampai 3 orang-orang terdekat Nabi, itu akhirnya kena hukum cambuk 80 derah karena ikut-ikutan sebarin gosip itu. Tapi nyata-nyata dia bilang berzina. Kalau Abdullah bin Abi Salul tidak bilang nyata-nyata. Dia cuma bilang, bagaimana bisa 2 orang laki-laki perempuan berduaan di jalan tapi tidak terjadi sesuatu. Dia tidak ucapkan kalimat zinanya, maka dia tidak kena hukuman. Tapi dapat dosa gitu kan. Tapi ada 3 orang ini, itu 3-3-nya jelas-jelas orang dekatnya Nabi. Yang pertama Hassan bin Thabit. Radhiyallahu anhu, ini penyairnya Nabi. Lebih tua 7 tahun dari Nabi. Ikut sebarin gosip. Dicambuk 80 derah setelah itu. Yang kedua iparnya Nabi. Hamna binti Jahash. Saudaranya Zainab binti Jahash. Iparnya Nabi sendiri. Dia sebarin gosip itu. Yang ketiga Muslih bin Abi Muslih. Ada juga yang sebutkan namanya yang lain. Maka orang ini sepupunya Aisyah.
ikut perang Badr, gitu kan? Dan juga dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi subhanallah sembarin gosip. Setelah turun ayat-ayat Al-Quran nanti akan kita bacakan, terbebaskanlah Aisyah dan Safwan dari tuduhan tersebut, dan selalu kalau dibaca surah An-Nur, pasti akan lewat kisah ini. Kata para ulama, ini betul-betul pembelaan yang luar biasa dari Allah SWT untuk Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in, sampai-sampai setiap kali dibaca surah An-Nur, terlintas ayat-ayat pertamanya ini pasti akan menyinggung masalah tersebut. Baik, saya bacakan, kita lihat di ayat 11-nya. Ini awal Allah menyebutkan tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, maksudnya muslimin. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan itu adalah baik bagi kamu. Maksudnya ada pelajaran yang bisa diambil. Ya. Karena tiap-tiap orang dari mereka yang sebarin gosip itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Allah akan hukum mereka. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, maksudnya di sini adalah Ibnu Abi Salul, kepala orang munafik itu. Dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Makanya pada saat meninggal, Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Tidak boleh solati Abdullah bin Abi Salul. Kalau beliau berusaha, masih kesian, tapi Allah larang. Bahkan dilarang untuk mendatangi kuburannya. Dilarang untuk mensolatinya. Ayat 12-nya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya ini kan istri Nabi. Itu kan sahabat Nabi. Kenapa nggak sangka baik? Ah, tepis saja. Nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa langsung main terima? Kita kadang-kadang subhanallah kalau terima berita gosip yang panas apalagi tentang seorang soleh. Wah ini kesempatan. Malah makin digoreng gitu kan. Makin dibesar-besarin. Kesempatan ini. Apalagi media. Kalau berita gosip makin panas kan makin banyak iklan. Makin banyak duitnya. Ya, maaf saya bicarakan, bahasakan langsung. Karena memang begitu arahnya. Berita itu kan datangin duit. Tapi mereka tidak fikir akibatnya secara akhirat nanti. Bahaya sekali. Maka di sini dikatakan kenapa Allah mengatakan mengapa pada saat berita bohong itu tersebar. Orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah suruh begitu. Tidak ada bukti bilang itu bohong. Selesai. Subhanallah. Ayat ini juga kata sebagian ulama tafsir bercerita tentang posisi Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang dipuji di situ. Karena pada saat itu Ummu Darda bilang pada suaminya Abu Darda, bagaimana menurutmu tentang gosip ini? Maka kata Abu Darda, menurutmu gitu kan, mana yang lebih baik? Kamu atau Aisyah? Maka kata Ummu Darda, tentu Aisyah lebih baik. Istri Nabi gimana? Gak mungkin gitu. Maka ketahuilah kata Abu Darda, Safwan pun lebih baik daripada saya. Lalu Abu Darda mengatakan, kira-kira bisa gak kau lakukan perbuatan itu? Kamu sekarang sebagai status istriku ini, kau bisa selingkuh gak? Dia bilang tidak mungkin. Maka Abu Darda mengatakan begitu juga Safwan. Tidak mungkin dia lakukan itu. Apalagi berzina dengan istri Nabi gak mungkin. Maka dipuji ya, perbuatan dan sikap daripada Abu Darda ini. Mereka tidak buru-buru gitu. Coba masih bersangka baik. Kecuali ada bukti ya. Ayat 13-nya. Di sini ini syarat kalau menuduh seseorang berzina, maka syaratnya harus begini. Kalau mau yang tertuduh dihukum benar. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. فَإِذْ لَمْ يَأْتُ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Dan kalau antum kembali kepada buku-buku fikih, tuduhan zina ini tadi saya bilang harus 4 orang terpercaya. Nggak boleh sembarangan orang di jalanan yang bisa dibayar, yang tidak punya iman dipanggil ini nggak bisa jadi saksi. Saksi ini orang terpercaya. Dan harus semuanya 4 melihat sama orangnya, sama waktunya, sama tempatnya, sama gerakannya. Coba bayangkan. Salah satu, yang ini semua dicambuk.
Kata Allah, mengapa mereka menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah adalah orang-orang yang pendusta. Ayat 14-nya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan kepada kalian, sudah dihukum nih. Setiap tuduhan bohong ini pasti akan langsung dihukum. Lalu ayat 15 tadi ini yang diangkat jadi saksi bahasan di buku kita. إِذْ تَلَوْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Kamu nggak lihat, kamu nggak tahu. Ada bahkan orang sebarin gosip ini di Madinah tidak hadir di peperangan itu, di perjalanan itu. Seperti Hamna binti Jahash tadi saya bilang, itu tidak hadir. Ya. Hassan bin Thabit tidak hadir. Tapi dia sebarin, akhirnya dicambuk. Dikatakan dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Nggak apa-apa kan cuma gosip gitu kan. Padahal dia di sisi Allah adalah besar. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kan saya bilang saksi bahasan ayat 15, tapi ada kita baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya ya. Ayat ke-16-nya. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata satu sama yang lain wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, di waktu mendengarkan berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini, maha suci Allah, ini adalah dusta yang besar. Lalu Allah ingatkan di ayat 17-nya, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan pernah kembali lagi membuat yang seperti itu selama-lamanya. Jangan kalau ada berita gosip tanpa ada bukti main sebarin aja. Ya. Kalau kalian benar-benar orang-orang beriman, jangan pernah kembali membuat perbuatan tersebut ya selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang beriman. Ayat 18-nya, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat 19-nya Allah mengancam orang-orang yang suka sebarin gosip, tuduhan-tuduhan palsu, terutama bagi orang-orang iman, orang beriman, kaum muslimin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat 20-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu annallaha raufur rahim, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Allah ulangi 2 kali tentang ancaman ini. Ya. Lalu ayat 21-nya Allah mengingatkan kepada kita kalau semua tuduhan-tuduhan itu, apalagi yang tidak berdasar, adalah bisikan syaitan. Tidak boleh diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Hai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik teman-teman sekalian, ada ayat 22-nya itu tentang peringatan Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar setelah tahu ternyata salah satu penyebar gosip ini adalah sepupunya Aisyah yang dibiayai hidupnya, maka beliau bersumpah atas nama Allah tidak mau lagi biayai. Tapi ternyata karena penyebar gosipnya sudah taubat, maka Allah mengingatkan di sini.
Ayat dua-duanya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini ayat turun kepada Abu Bakar. Ya. Ada yang mengatakan kepada Marthad, ada yang mengatakan Muslih ya namanya. Ini sepupunya Aisyah ya. Karena Abu Bakar bersumpah tidak akan bantu lagi setelah gosip itu. Tapi Allah di sini menegur. Allah mengatakan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Maksudnya dengan kau memaafkan. Maka Allah, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat ini Abu Bakar langsung mengatakan, tentu ya Allah, aku ingin engkau mengampuniku. Maka Abu Bakar pun membayar kafarahnya ya dengan memberikan makan 10 orang miskin. Kemudian beliau kembali membantu Marthad atau Muslih tadi. Ya. Lalu ayat 23-nya Allah mengingatkan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walau ma'adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, maka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah siksa yang pedih bagi mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah poin, habis itu baru kita azan insyaallah. Ini tentang masalah bagaimana, karena kita terlanjur baca surah An-Nur ya, kita kembali ke ayat 4 ya. Maaf, ayat 6 sampai ayat 9 ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya suami istri saling curiga, tapi ini terjadi pada suami ya. Kalau istri tidak berlaku hukum ini, tapi pada suami yang curiga istrinya selingkuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak punya saksi. Hukumnya berbeda. Beda dengan kalau tuduhan umum tadi. Kalau tuduhan umum kan dia harus datangkan 4 orang saksi ya. Tapi sekarang bagaimana kalau istrinya sendiri? Makanya ada hukum tersendiri. Kita lihat ayat 6-nya. Masih surah yang sama. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Misal naudzubillah seorang laki-laki pulang ke rumahnya ditemukan ada laki-laki yang lain. Dia harus laporkan pemerintah setempat, gitu kan? Dia tidak ada saksi. Bagaimana caranya? Maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang benar. Dia suami bilang depannya hakim, demi Allah saya lihat dia berzina 4 kali. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat berzina 4 kali. 4 kali begitu. Ayat 7-nya, wal khamisatu, dan sumpah yang kelimanya, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Maka laknat Allah atas si suami ini yang menuduh, ya, kalau dia termasuk orang-orang dusta. Makna laknat diangkat semua berkah hidupnya. Ya. Kemudian ayat 8-nya, wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Supaya si istri itu terhindar dari hukuman oleh sumpah, oleh tuduhan suaminya, maka dia harus bersumpah 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang dusta. Dia harus bilang, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta. Tadi kan kalau suaminya sumpah 4 kali kalau istrinya berzina kan gitu. Yang kelima kena laknat Allah. Sekarang istrinya mengatakan demi Allah bohong suami saya. Yang kelimanya di ayat 9-nya, wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Bahwasanya sumpah yang kelima, si istri ini mengatakan laknat murka Allah, bukan laknat sebenarnya di sini. Murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada suami yang nuduh istrinya begini. Lalu Nabi SAW sudah nasihati, bertakwa kepada Allah. Pasti ada di antara kalian yang bohong nih. Suami nuduh istrinya, istri juga membentengi. Tidak, saya tidak lakukan. Nabi ingatkan suaminya supaya berhenti. Kalau ini mungkin kamu salah lihat. Tidak ya Rasulullah, saya yakin. Istrinya dikatakan, kalau kau lakukan, ngakui saja. Selesai, tobat.
Enggak ya Rasulullah, bohong. Nabi bilang pasti ada yang dusta nih. Bagaimana mau li'an? Oke, terjadilah sumpah seperti ini. Cuma hukumnya harus pahami ya. Kalau sudah terjadi li'an namanya, ini saling melaknat ya, seperti ini, maka terjadi perceraian abadi. Gak ada namanya tolak 1, tolak 2, gak ada. Cerai selamanya. Jadi kalau suami sudah tuduh begini bersumpah, istri juga sudah tuduh suaminya bohong, ini sudah siap dilaknat, ini siap dimurkai Allah, maka diceraikan dan tidak boleh lagi sama sekali berkumpul. Jatuh tolaknya itu langsung bayin, langsung kayak seperti orang cerai 3, nggak boleh lagi kumpul selamanya, gitu kan? Maka ini harus hati-hati tentunya. Oleh karena itu jangan mudah menuduh tadi. Kalau orang banyak sekali syubhatnya, banyak kira prasangkanya, maka akan seperti ini. Allahu a'lam. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tema kita, teman-teman sekalian, masalah dosa besar menuduh ini. Kita akan masuk ke sebuah riwayat tentang awalnya muncul tuduhan di masa Nabi SAW. Ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dan riwayat ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian juga oleh Imam Bukhari. Anna awwalu li'anin kana fil islami anna syarika ibn Sahma kadafa Hilal ibn Umayyah bimra'atihi. فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال 4 شهود وإلا فحد في ظهرك. Awal mula saling menuduh perbuatan zina ini dalam Islam terjadi pada kasus Syarik bin Sahma. Dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Jadi Syarik ini bin Sahma dituduh oleh Hilal bin Umayyah selingkuh dengan istrinya Hilal. Lalu Nabi SAW berkata kepada Hilal, si suami yang menuduh laki-laki lain selingkuh sama istrinya, datangkanlah wahai Hilal 4 orang saksi. Jika tidak, maka engkau akan dikenai hukuman had atau derah di punggungmu. Riwayat ini menyempurnakan apa yang kita bahas tadi, yaitu kalau seandainya dia mau bersumpah dengan cara li'an, maksudnya dia tuduh istrinya, kemudian dia bersumpah 4 kali kalau istrinya berzina, lalu kemudian yang kelima dia dikena laknat sama Allah kalau dia dusta. Istrinya supaya lepas, bersumpah 4 kali kalau suaminya dusta, yang kelima Allah murka padanya. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, tadi itu opsi pertama sudah kita jelaskan sebelum sholat Isya tadi. Opsi kedua adalah dia mendatangkan saksi. Kalau dua-duanya dia tolak atas tuduhan tersebut, maka berarti dia dicambuk. Karena dia sudah menuduh dusta, padahal dia suami. Berarti teman-teman sekalian, dari riwayat ini kita bisa lihat, tidak boleh sembarangan menuduh. Walaupun kita sudah curiga, bukan tugas kita menuduh. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena syaitan ini selalu kalau sudah berhasil meniupkan sebuah syubhat di diri kita, maka yang terjadi adalah dia akan selalu besar-besarkan syubhat itu. Misalnya antum sudah mulai curiga dengan pasangan, maka dia akan terus bumbuhi supaya kecurigaan itu jadi seperti benar. Padahal belum tentu benar. Oleh karena itu dalam Islam kalau tuduhan ini tanpa saksi, dia dicambuk. Kalau tuduhan pun suami istri, pilihan dia saksi 4 orang, atau kalau tidak dia tadi li'an, bersumpah atas nama Allah dan dia siap dilaknat, kalau tidak juga dicambuk. Nabi SAW sangat melarang untuk saling menuduh. Melengkapkan bahasan kita,
ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4550 dan Muslim nomor 1711. Imam Bukhari meriwayatkan di 4552 dan Muslim 1711. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi riwayat yang serupa. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'tan nasu bida'wahum, kalau seandainya semua manusia dipenuhi tuntutan-tuntutan dan tuduhannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka pasti akan banyak sekali orang-orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Tapi fahamilah kaidah agama adalah penuntut yang menuntut atau yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan yang mengingkari yang sedang dituduh bersumpah. Ini adalah kaidah dasar yang telah disepakati oleh ulama dalam Islam. Ibnu Munzir rahimahullah dalam Jami' Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 230 beliau mengatakan, ajma ahlul ilmi ala anna al-bayyinata ala al-mudda'i wal yaminu ala mudda'a ala al-mudda'a alaihi. Para ulama telah sepakat bahwasanya yang menuduh diperintahkan mendatangkan bukti. Kalau tidak berarti dia yang kena dosa atau dia dicambuk. Sedangkan yang dituduh cukup bersumpah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama sampai mereka juga mengeluarkan sebuah kaidah penting, kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilatun saqitatun illa in aqarra al-mudda' alaihi. Semua tuduhan yang tidak terbukti atau tidak ada buktinya, maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakuinya secara langsung. Nah, ini kaidah dasar dalam masalah ini. Jadi kalau kita tuduh, betul-betul kita sudah tidak tahan mungkin karena betul itu adalah tuduhan, harus ada buktinya. Kalau bukti benar baru. Ini bahaya sekali tuduhan teman-teman sekalian. Di zaman kita sekarang sampai pada tingkat fitnahnya kepada para ulama. Banyak sekali di antara ulama-ulama di Timur Tengah. Di Indonesia pun para da'i banyak terjadi begitu. Datang seseorang di majelis ta'lim, kemudian dia duduk sebentar, mulai dikenal oleh ustadznya atau syekhnya, kemudian dia mendekatkan diri, lalu kemudian mulai dibisikin syekhnya atau gurunya, ustadz itu begini, ustadz yang sana begitu. Si ustadz juga ini, si syekh tidak tabayun, tidak cross check, karena dia pikir orang ini selalu di saf awal, orang ini selalu baik dalam majelisnya, bertanya, maka langsung main percaya. Pecahlah di antara para da'i-da'i, hanya karena orang yang datang. Teman-teman, saya mau berikan sebuah poin penting. Kalau datang seseorang menyampaikan kepada antum berita apapun, jangan pernah percaya selama antum belum tahu siapa orangnya. Kalau orangnya itu benar, orang yang saleh, dan itu biasanya mereka tidak ngomong, kecuali dalam bab nasihat. Misalnya ada orang mau bojat cuma mengatakan hati-hatilah dari fulan karena dia niat begini dan begitu. Sebatas itu. Kita bisa tangkap sebenarnya dari penyampaian mereka kalau orang niatnya, kalau orang soleh itu beda. Tapi kalau orang jahat jangan pernah dipercaya. Fasik. Tidak boleh terpengaruh dengan performannya. Oh ini sudah jenggotnya panjang. Oh ini ya pakai baju gamis. Oh ini sudah pakai cadar. Itu bukan tolok ukur. Tolok ukur bukan itu. Tapi iman dalam hati seseorang. Kita harus cari tahu siapa orang ini. Ya. Kalau sudah bawa berita ya. Ini penting. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat. Perhatikan ayat 6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, bukan orang saleh. Enggak jelas orang ini. Hanya karena penampilannya, hanya karena pintar ngomong. Maka periksa dengan teliti agar kalian tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Berapa banyak orang begitu? Datang di majelis, datang di perusahaan, datang di yayasan, bergabung, habis itu dengan performanya orang percaya. Lalu kemudian setelah itu menipu dan seterusnya.
Banyak terjadi. Ya. Banyak keluhan sampai kepada kami begitu. Sampai di hari ini pun sampai kemarin masih banyak dibicarakan di grup para ustadz-ustadz. Tentang ada ikhwah yang datang, kemudian dengan performannya, kemudian ngomongnya juga sudah ngomong seperti orang pengajian. Ternyata utang sana, utang sini nggak bayar, gitu kan. Pergi. Orang terbeli dengan performannya. Maka hati-hati, cari tahu dulu siapa orang itu. Kita punya hak sebelum utangkan orang kita tahu siapa orang itu. Kita punya hak. Sebelum kita terima lamarannya buat adik kita, buat anak kita, buat ibu kita, harus cari tahu siapa orang itu. Bukan cuma performannya. Kita cari tahu juga kalau dia ingin mengajak bekerja sama bisnis, cari tahu. Kata Allah SWT begitu. Kalau belum jelas statusnya orang ini cari tahu dulu. Dengan teliti. Agar jangan sampai nanti nyesal. Nah, begitu. Ini bolak-balik ini terjadi ya. Saya dulu juga sama begitu. Saya persepsinya adalah, oh kalau ikhwah sudah insya Allah dipercaya. Ternyata tidak. Banyak penipu. Banyak berdusta. Bohong sana sini. Pinjam modal tidak kembali, utang tidak kembali. Ya. Kerja tidak benar. Begitu ketahuan busuknya langsung sebarin yang tidak benar tentang tempat dia bekerja. Ini aneh sekali. Dan banyak orang terbeli dengan beritanya dia. Karena dia tidak tabayun, tidak cross check. Ya. Ini semua hati-hati ada dosanya. Berbahaya. Kemudian beliau mengangkat setelah surah Al-Hujurat ayat 6. Adalah hadis Abu Daud dengan sanad sahih. Abu Daud nomor 4972 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2446. Yaitu dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah radhiyallahu anhuma secara marfu' bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah mereka menyangka atau menuduh. Ini lansan hadisnya. Dan kita sudah bilang, kalau mau tahu itu dosa besar atau tidak adalah ada ancamannya. Sini ada ancaman. Bi's itu artinya keburukan. Paling buruk keadaan seseorang itu kalau selalu hanya tahu menuduh. Menyangka. Tidak ada informasi pasti dari dia. Atau untuk dari yang sampai kepada dia. Juga beliau mengangkat riwayat Imam Muslim sebagai hadis penutup, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dianggap berdusta dengan mengatakan semua yang dia dengar. Apa saja yang didengar langsung disebarin. Sehingga tersebarlah segala macam permasalahan yang terjadi. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Ya, hati-hati. Islam sama sekali tidak membenarkan seseorang itu langsung mempercaya sebuah berita, apalagi sudah terlanjur disebar. Sekarang di masa kita masa medsos, ya, jangan langsung terima, langsung kirim. Ada pernah seorang ibu pengajian, beliau ada save nomor saya karena kami isi pengajian di rumah beliau suami istri. Kemudian beliau sudah sangat berumur. Beliau pernah kirim kepada saya satu link itu dengan judul ceramah, dengan judul satu kejadian baik gitu kalau kita baca judulnya. Tapi sepertinya beliau kena niat baik, langsung share saja, tidak tahu isinya apa. Begitu saya buka, tidak sengaja saya klik, buka, ternyata ada gambar karikatur yang tidak baik gitu. Terus langsung saya kirim ke ibu itu lagi, Bu, maaf ibu sudah tahu ini. Coba ibu buka dulu. Begitu dia buka, dia astagfirullah Ustaz, saya tidak tahu. Lah iya, hati-hati ibu kalau terima apa-apa jangan langsung share. Buka dulu, baca dulu, benar gak? Gitu kan? Jangan sampai cuma judulnya saja. Nah, itu contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan masalah ini. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa jauhi semua tuduhan-tuduhan kecuali dengan bukti. Kalau tidak maka ada hukum kadzaf, hukum cambuk ya. Dan juga ada hukum dosa besar di sini. Maka harus hati-hati. Terlebih lagi kalau yang kita tuduh itu orang yang tidak sama sekali bisa kita hubungi. Ini bahaya loh ya. Menuduh-nuduh pemerintah misalnya ya. Pemimpin. Kita tidak kenal. Kita cuma tahu namanya. Sekarang kalau antum salah dalam tuduhan bagaimana caranya minta maaf? Ke istananya nggak mungkin, ke rumahnya nggak mungkin, ketemu nggak mungkin. Ketemu pun belum tentu dia mau terima, maafin saya. Dia bilang tidak gimana? Ya? Kalau orang depan mata jelas saja, istri tadi, suami misalnya, orang dekat, teman, itu aja masih harus hati-hati. Ada saksinya, harus betul ada buktinya, kalau tidak kita dicambuk. Apalagi kalau orang jauh, itu masih depan mata, masih bisa minta maaf, bisa minta keridoannya. Kalau orang lain ini bahaya. Orang itu teman-teman sudah jangan sibuk dengan keadaan ini. Berita-berita ini hati-hati. Karena berita itu berbahaya sekali.
Apalagi kalau berita dusta. Kata Nabi SAW, ada orang yang paling berat siksanya hari kiamat termasuk adalah orang yang dia keluar dan udah sebarkan kedustaan tanpa dia peduli, itu tersebar ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kemana-mana beritanya karena dia yang menyebarkan. Udah enggak usah. Ya, ini berbahaya, hati-hati. Kalaupun terjadi sesuatu yang sangat besar, maka tidak usah ikut-ikutan sebarkan kecuali antum punya hubungannya di situ. Terjadi satu kejadian apa di situ, ribut, kita juga ikut-ikutan. Oh, semua kita ikut salahin si fulan, salahin fulan. Padahal kita nggak ikut, kita nggak tahu untuk apa. Untuk apa manfaatnya? Padahal nggak usah. Kan Allah masyafal terjadi ya sudah. Itu kan kita ambil pelajaran, jangan kita ikut-ikutan. Tapi kita ikut sebarin siapa yang salah, siapa yang benar, ini hati-hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh beberapa orang-orang ini memang mau sebarin fitnah. Mereka bilang, wahai Imam, bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Sahabat Nabi, dulu zaman dulu ini. Sudah lama ini. Ya, di tahun ya, yang awal-awal setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Tahun 30-an Hijriah. Imam Syafi'i ya, rahimahullah itu tahun 200-an Hijriah lebih. Orang datang, bagaimana pendapat anda? Mereka mau dengar Imam Syafi'i mungkin dukung Ali atau dukung Muawiyah. Maka kata beliau, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan begini, Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari waktu itu. Artinya kalau kita hidup di masa itu terjadi perang antara Muawiyah sama Ali, kita mau dukung siapa? Kita tidak tahu. Mumpung sekarang Allah lahirkan kita sekarang tidak ikut di masa itu sehingga kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa sekarang kita ikutkan lisan kita? Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran 2 kali Allah ulangi ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah menceritakan tentang umat-umat sebelum kita, tapi Allah closing itu sambil mengatakan itulah umat-umat yang telah berlalu. Mereka dapat balas kalau mereka buruk, mereka sudah dihukum, sudah di kuburan, sudah selesai, gitu kan? Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Maka tidak usah sibukkan diri menanyakan kenapa ini dan kenapa itu. Udah selesai. Jadi kalau mau nanya sesuatu, tanya. Ada manfaatnya buat saya nggak? Di urusan agama saya, di urusan dunia saya. Dan ada pertanggungjawabannya nggak? Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, kalau ada pertanggungjawaban, nggak usah. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, oke. Atau penting. Masalah ilmu, masalah yang bermanfaat. Jadi selalu waktu kita itu mahal. Terisi dengan hal yang bermanfaat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi. Akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi bersama saya Muhammad Yusuf di acara Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Alhamdulillah kita telah 51. Baik, alhamdulillah di tanggal 9 Januari 2023 ini bertepatan dengan tanggal 16 Jumadal Akhir 1444 Hijriah,
kita telah menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan, kita pelajari, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya para pemirsa di rumah yang telah menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullahu Ta'ala yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, silakan hubungi ke nomor 0811 1330 5353. Ketika saya mengatakan Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, maka jawabannya adalah mulia dengan Islam. Baik, saya ulangi, para pemirsa di rumah yang ingin menelpon atau ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini, silakan hubungi nomor 08 11 1330 5353. Saya ulangi, 0811 1330 53. Kami salurkan donasi Anda semua ke masyarakat atau saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana. Seperti halnya di Cianjur kemarin, di tahun lalu, kita telah menyalurkan semua bantuan untuk bantuan ke Cianjur. Sedekah kreatif akan terjun ke lapangan untuk menyalurkan lajis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada juga rumah Quran, Mu'allaf Care. Mu'allaf Care ini masih tahap pendaftaran ya. Jadi belum berjalan karena kita masih menunggu kuotanya penuh. Ketika kuota penuh, maka program Mu'allaf Care ini akan berjalan di hari Sabtu dan Ahad setiap pekannya. Bertepat di Ajwad Store atau Ajatul Resto di Jalan Condet Raya nomor 50. Ada juga sistem pelajaran online-nya. Ada juga buka puasa. Buka puasa Senin Kamis dan Ayaumil Bid setiap bulannya. Jadi para pemirsa di rumah yang ingin berdonasi di sedekah kreatif, silakan hubungi 0811 1330 1414 atau 1313 yang ingin mendapatkan pahala jariah
berupa pahala dari program-program ini, silakan hubungi nomor tersebut. Baik, ada juga Mawaddah Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Mawaddah Indonesia ini sebuah wadah untuk mencari pasangan hidup, pasangan halal yang syar'i. Nah, bagi para jomblo di rumah atau yang sedang menonton, yang ingin mendapatkan atau mencari pasangan hidup yang halal, silakan daftarkan diri Anda di mawaddati.com. Nah, sistemnya ini setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan poin. Dari poin itu, kita bisa melihat profil pasangan atau calon pasangan yang ingin kita nikahi atau yang ingin orang yang menikahi kita bagi perempuan, ya. Baik, ada penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Arasi. Pak Rasi. Iya, Aras aja. Oh, Aras, Pak Aras. Baik, Pak Aras. Gimana kabarnya, Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Mohon maaf, tinggalnya di mana, Pak, sekarang? Tinggal di Depok. Oh, baik. Pak Aras dari Depok. Silakan, Pak. Dipilih untuk pertanyaannya 1, 2, 3 atau nomor 4. Satu aja. Nomor 1. Baik. Disimak pertanyaannya, Pak, biar saya bacakan. Sebutkan 3 faedah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. 3 faedah ya, Pak ya? Ya, 3 pelajaran yang Bapak dapatkan setelah menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Pertama, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Yang kedua, Kalaupun kita ada buktinya, itu harus ada 4 orang bukti atau saksi. saksi, Yang ya. mana Yang harus ketiga, ada sama tempatnya, kejadian atau waktunya. yang ketiga, Pak. Ketiga, kalau kita tahu ada orang munafik di sekitar kita, untuk menyolatinya. Kita dilarang untuk menyolati munafik. Iya. Baik, saya tambahkan, Pak, ya, untuk jawabannya. Larangan untuk memata-matai seorang muslim atau saudara semuslim. Seorang muslim ya dilarang Ya, memata-matai seorang muslim. bahaya gosip dan berita bohong. Kita dilarang untuk bergosip dan menyebarkan berita bohong. Anjuran selalu menjaga lisan. Oh iya, betul. Ya, baik. Alhamdulillah, Bapak berhak mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah pada hari ini. Silakan, Pak, konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke nomor yang Bapak telepon saat ini. Oh iya. Iya, Pak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Penelpon pertama kita telah mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Untuk selanjutnya bagi para pemirsa di rumah, penonton setia Gazwa TV atau Gazwa bagi-bagi hadiah, silakan hubungi 0811 1330 5353. Baik, saya lanjutkan untuk informasi Mawaddah Indonesia. Tadi Mawaddah Indonesia untuk pendaftar di Mawaddah Indonesia akan mendapatkan poin. Nah, poin ini digunakan untuk mencari atau mencari tahu profil orang yang ingin dinikahi. Nah, ada juga Pustaka Ibnu Zaid. Pustaka Ibnu Ta'ala dan buku-buku dari kajian-kajian Ustadz Khalid. Nah, kajian beliau
dibukukan dan dicetak di Pustaka Ibnu Zaid. Nah, bagi para pemirsa di rumah yang ingin memiliki buku-buku hasil karya Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, bisa membelinya di Adwat Store. Adwat Store bisa dicek ketika Anda ingin membelinya secara online di Tokopedia dan Shopee. Silakan ketik saja di pencarian Adwat Store. Nah, ada juga Adwat Resto. Adwat Resto restoran ya, yang menjual atau menyediakan makanan khas Timur Tengah ala Nusantara dengan cita rasa yang sangat khas. Bagi para pemirsa yang ingin menikmati makanan khas Timur Tengah, silakan mampir atau datang ke Adwat Resto, bertepat di Jalan Condet Raya nomor 50, Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, ada menu baru di Adwat Store ini, di Adwat Resto ini, yaitu nasi iga. Nasi iga dan minumannya menu baru juga, yaitu hab-hab bitamar. Nah, bagi para pemirsa yang ingin merasakan nikmatnya nasi iga, silakan berkunjung di Adwat Resto. Nah, kami informasikan kembali, tahun ini insya Allah ada farm akan buka kembali menyediakan hewan-hewan kurban bagi Anda semua yang ingin berkurban di tahun ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa tahun lalu Masya Allah para pendaftar di Adafam mencapai 2.000 orang. Nah, Alhamdulillah. Nah, tahun ini kita menyiapkan hewan-hewan kurban yang berkualitas. Bagi Anda yang ingin berkurban di tahun ini, silahkan berkurban di Adafam. Nanti bisa dicek di IG Adafam. Nah, IG Adafam akan menginformasikan kepada Anda mengenai pendaftarannya kapan dibuka dan kapan dimulai untuk penerima atau pembeli hewan-hewan kurban. Nah, bagi para pemirsa di rumah, masih ada 2 lagi hadiah yang tersisa di hari ini. Satu lagi, yaitu hadiah spesialnya masih ada ya. Silakan bagi para pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi hadiah, silakan hubungi 0811 133055353. Saya ulangi, silakan hubungi, silakan telepon ke nomor 0811 133055353. Nah, karena saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hadiah di hari-hari yang sebelumnya, maka mereka itu tidak bisa menelpon kembali. Karena kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah. Baik, ada penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Saya dengan Aras. Pak Aras. Yang tadi telepon. Oh, yang tadi. Mohon maaf, kenapa ditelepon lagi, Pak? Konfirmasi itu SMS atau? Oh iya, untuk konfirmasi alamat lengkap dan nama lengkapnya, silakan di WA saja, Pak. Nomor ini ada nomor WA-nya. Di WA saja nama lengkapnya. Dan alamat lengkapnya jangan lupa kode posnya, Pak. Oh iya, baik kalau gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi penelpon kedua silakan hubungi 0811 133055353. Kita masih ada 2 lagi hadiah untuk Anda. Para pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah, hadiahnya berupa produk
dari Ajwat Resto, Ajwat Store maksud saya. Ajwat Store berupa buku. Jadi semoga yang mendapatkan hadiah, baik itu hadiah buku, parfum atau baju, semoga bermanfaat. Buku bisa dibaca, digali lagi ilmunya. Baik, ada penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Bapak Reksi di Bandung. Bapak Reksi di Bandung. Iya. Baik, Pak Reksi. Gimana kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah menonton kajian Ustadz Khalid? Sudah menonton, tapi saya cuma setengahnya aja, tidak baru buka HP gitu. Baik, Pak. Nanti bisa diulang lagi, bisa dibuka lagi YouTube-nya, ditonton dari awal sampai pertengahan tadi, yang belum Bapak tonton ya. Silakan, semoga Bapak bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan, Pak, dipilih nomor 2, 3, atau 4. Maaf, bisa dibacakan, saya nggak bisa buka YouTube juga untuk sekarang. Karena Ya, lagi nanti apa- saya bacakan, Pak. Bapak tinggal pilih saja nomor 2, 3, atau 4. Pertanyaannya Pak, atau gimana? Iya, ini untuk pertanyaan. Silakan Bapak pilih dulu nomor 2, 3, atau 4. Nomor 3. Nomor 3, baik. Silakan disimak pertanyaannya, Pak. Saya bacakan. Sebutkan 3 saja sikap seorang muslim ketika menerima sebuah berita. Sebutkan 3. Apabila Ya, orang muslim menerima sebutkan berita. Yang pertama, kita pastikan dulu sumbernya dari mana, apakah sumber terpercaya atau bukan. Ya, yang kedua. Untuk yang kedua, pastikan bila benar berita tersebut adalah kenyataan, maka harus diperiksa ulang lagi, dikaji ulang lagi apakah berita ini benar-benar bersumber dari orang yang mana dulu, orang dari siapa itu maksudnya. Ya, Orangnya yang itu. ketiga, Pak. Maaf tadi pertanyaannya apa, lupa lagi Pak, mohon maaf. Sebutkan 3 saja sikap seorang muslim ketika menerima sebuah berita. Yang ketiga, tadi 2 Bapak sudah sebutkan. Alhamdulillah itu sudah benar. Yang ketiga, Pak. Beritanya berita buruk atau berita baik Pak ini? Mohon maaf sebutnya. Baik berita baik dan berita buruk. Berita apapun itu. Nah, sikap kita ketika mendengar itu bagaimana, Pak? Oh maaf, untuk yang tadi jawab dua itu untuk apabila ada berita yang kurang mengenakan. Ya. Apabila kita mendengar berita itu harus dari orang yang benar-benar orang tersebut terpercaya. Kayak tadi kan ada cerita di istri Rasulullah sama ponakannya Aisyah dituduh oleh orang kafir, orang muslim yang munafik bernama Abdullah bin Abu Salul. Iya. Maka dari itu untuk yang terakhir itu harus memastikan berita itu apakah benar-benar atau hanya selewat aja itu maksudnya. Baik. Saya tambahkan, Pak ya. Iya. Tidak ikut-ikutan dalam meramaikan fitnah. Jadi berita itu ketika kita tahu bahwa itu sebuah fitnah, maka kita tidak perlu ikut campur lagi untuk memberitahu kepada orang-orang atau meramaikannya. Tadi yang Bapak sebutkan yang pertama, lebih tepatnya melihat siapa yang menyebarkan. Jadi kita lihat dulu siapa tuh yang menyebarkan. Siapa tahu orang itu memang sudah terbiasa menyebarkan berita-berita bohong. Baik. Yang selanjutnya, tidak tergesa-gesa untuk menyebarkannya. Tadi butuh klarifikasi dulu, baru kita bisa memberitahukan kepada orang lain. Baik, alhamdulillah Pak. Jawaban Bapak benar. Bapak berhak mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Silakan konfirmasi nama lengkap dan alamat lengkapnya
ke nomor 081113305353. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Wa iya. Jazakumullah khair untuk seluruh KHB. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah. Wa iyyakum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Penelpon kedua sudah mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Satu lagi kesempatan untuk Anda pemirsa di rumah, silakan hubungi 0811 13305353. Sebelum ada penelpon terakhir, saya informasikan bahwa pakaian yang saya pakai ini, jubah yang saya pakai ini ada dan tersedia di Ajwad Store. Masya Allah, ini desain Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan logo KHB. Jadi KHB, logonya ini KHB ya. Masya Allah, kainnya sangat lembut. Bisa kita gunakan setiap kali kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Dan harganya juga ramah di kantong. Silakan yang ingin check out, yang ingin membeli baju ini atau jubah ini, bisa secara online atau langsung datang ke Ajwad Store. Kalau online ada di Tokopedia dan Shopee. Silakan ketik saja Ajwad Store. Nah, ada juga produk-produk Ajwad Store itu berupa madu. Ini madu Yaman. Harganya 160.000. Ini madu Yaman. Kita tahu bersama khasiat dari madu ini berupa obat juga bisa ya. Jadi para pemirsa di rumah yang ingin membeli madu asli Yaman, silakan membelinya di Ajwad Store. Ada juga kacang-kacangan, nih warna-warni, unik sekali ya, Masya Allah. Ini oleh-oleh khas Madinah, atau yang umroh, yang sering umroh atau naik haji, udah terbiasa melihat oleh-oleh seperti ini. Ada juga buku-buku ini ya. Ini buku-buku yang dicetak di Pustaka Ibnu Zaid. Nah, dijual juga di Ajwad Store. Ada juga kurma. Ini kurma Azwa. Kurma Azwa ini yang premium, Masya Allah. Ada juga parfum. Parfum dengan berbagai cita rasa, aroma yang sangat estetik. Masya Allah, ini aroma farfallah. Masya Allah, ini farfallah ya. Silakan yang ingin membeli parfum bisa datang ke Ajwad Store. Kita menyediakan berbagai parfum juga, ada yang premium dengan harga yang bersahabat. Silakan kunjungi saja di Ajwad Store. Atau yang malas keluar, yang rumahnya jauh, yang ingin membeli secara online, bisa membelinya di lewat Tokopedia atau Shopee. Baik, ada satu lagi kesempatan untuk Anda semua yang menonton kajian pada hari ini. Silakan hubungi 081113305353. Ada satu lagi hadiah yang tersisa untuk Anda. Silakan hubungi 081113305353. Baik, ada penelpon ketiga, penelpon terakhir. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qadarullah terputus. Silakan bagi pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Tadi qadarullah penelpon terakhir terputus. Masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah.
silakan hubungi 0811 1330 5353 atau bisa dilihat di layar kaca Anda di bawah ini. Ya, silakan hubungi nomor tersebut 0811 1330 5353 yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Ya. Kami informasikan mengenai Uhud Tour. Uhud Tour yang ingin berangkat umroh di tahun ini ada paket bronze untuk keberangkatan di tanggal 4 Maret. 4 Maret paket bronze. Nah, bagi para pemirsa yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, silakan daftarkan diri Anda di Uhud Tour. Ada paket bronze, masih banyak seat yang tersisa. Ada juga keberangkatan di bulan April, bertepat di pertengahan bulan Ramadan. Jadi berangkat umroh di bulan Ramadan. Nah, itu berangkatnya di 1 April. Ini pertengahan Ramadan, Masya Allah. Ini kesempatan yang sangat besar untuk meraih pahala umroh berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Nah, bisa daftarkan diri Anda atau kerabat Anda di Uhud Tour. Uhud Tour masih memiliki banyak seat yang tersisa untuk paket bronze dan keberangkatan di 1 April. Baik, kami informasikan kembali bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Ada satu hadiah lagi yang tersisa untuk Anda. Bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan hadiah, silakan hubungi 0811 1330 5353. Saya ulangi 0811 1330 5353. Baik, ketika tidak ada lagi yang menelpon, kami akan close untuk acara pada hari ini. Baik, alhamdulillah. Kita tunggu 1 menit lagi ya bagi para pemirsa di rumah yang menonton kajian pada hari ini atau menonton Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini yang ingin mendapatkan hadiah secara gratis, silakan hubungi 0811 1330 5353. Jadi tinggal angkat HP, ketik 0811 1330 5353, langsung panggil. Nanti menjawab pertanyaan, ketika jawabannya benar maka hadiah kami kirimkan langsung ke tempat Anda. Baik, alhamdulillah. Mungkin tidak ada lagi penelpon. Baik, ada penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Iya. Passwordnya, Pak. Mulia dengan Islam. Masya Allah, ya, mulia dengan Islam. Baik, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Bapak Syahid di Tangerang. Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Bapak Syahid di Tangerang. Bapak Halim di Tangerang. Syahid. Syahid. Oh, baik, mohon maaf, Pak ya. Jadi Bapak Syahid di Tangerang. Baik, silakan, Pak. Dipilih untuk pertanyaannya nomor 2 atau nomor 4? Nomor 2. Nomor 2, baik Pak, silakan disimak pertanyaannya, saya bacakan. Sebutkan 3 bahaya menuduh tanpa ilmu. Sebutkan 3 bahaya menuduh tanpa ilmu.
Menuduh atau gimana, Pak? Menuduh, Pak. Jadi bahaya apa ketika kita menuduh tanpa ilmu? Sebutkan 3, Pak. Menuduh tanpa ilmu. Iya, bahayanya apa saja? Silakan, Pak. Merusak nama baik. Merusak nama baik. Baik, yang kedua, Menghilangkan rasa kemanusiaan. menghilangkan rasa kemanusiaan. Yang ketiga, apa, Pak? Akan membuat malu, Pak. Akan membuat malu. Yang Ya, malu kita siapa, Pak? juga. Kita yang menuduh atau yang dituduh? Apabila kitanya yang malu, Pak, kalau tidak bersalah. Oh, baik. Saya tambahkan, Pak, ya, untuk jawabannya. Ya. Tentunya kita yang pertama akan mendapatkan dosa dari hal tersebut. Kita menuduh orang tanpa ilmu, tentu itu adalah perbuatan dosa. Nah, masuk dalam kategori dosa besar. Nah, menuduh tanpa ilmu ini tidak boleh karena ini termasuk dosa besar. Yang ketiga, mendapatkan ancaman disiksa di akhirat kelak. Dan seterusnya menjerumuskan kepada kedustaan yang lain. Jadi ketika kita menuduh seseorang, tentu akan timbul kebohongan, menimbulkan kebohongan lagi, kebohongan begitu seterusnya. Baik. Begitu, Pak, ya? Baik, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, Pak. Bapak berhak mendapatkan hadiah pada hari ini. Silakan konfirmasi nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 081113305353. Baik, Pak. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sama-sama, Pak. Ya, sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan 3 pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Alhamdulillah. Dan kita berharap bersama kita bisa selalu menuntut ilmu agama untuk kemaslahatan atau kebaikan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita dimudahkan untuk selalu menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah hafizahullahu ta'ala dan menerapkan semua ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menerapkan sunnah-sunnah Rasul, dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, saya Muhammad Yusuf beserta kru yang bertugas pada hari ini mengundurkan diri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini.